Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sapa dari saya untuk Bapak Ibu semua peserta pelatihan pemanfaatan Microsoft Office 365 yang berbahagia. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan virtual untuk belajar bersama mengenal pemanfaatan Microsoft Office 365. Alhamdulillah telah bergabung di kelas kita. Ini di luar dugaan saya. Jadi saya membuka link pendaftaran hanya 8 jam saja dan ternyata atensi dari peserta luar biasa. Terima kasih saya haturkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah mendaftar dan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan kita ini diikuti oleh 115 peserta terdaftar dari seluruh wilayah Indonesia. Ada dari Jawa Tengah, dari berbagai kabupaten, kemudian dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Riau, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan juga Sumatera Utara. Ini suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Sekali lagi saya menghaturkan terima kasih atas semangat Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk kegiatan pada hari ini adalah mengawali rangkaian dari kegiatan pelatihan kita yang insya Allah untuk kegiatan video conference-nya akan kita laksanakan selama 3 hari. Hari ini adalah hari pertama, jadi tanggal 16, 17, dan 18 Agustus. Sedangkan nanti ada 1 hari lagi yaitu tanggal 19 khusus untuk penyelesaian tugas peserta. Nah, di sini di awal ini akan saya sampaikan kabar. Saya mohon maaf sekali Bapak Ibu bahwa ternyata kegiatan kita ini sangat terbatas sekali waktunya. Saya mohon keikhlasan dan kerelaan Bapak Ibu untuk bersedia bersabar dan menyelesaikan tugas dari kegiatan kita karena tanggal 20 Agustus nanti saya terpaksa harus sudah menyerahkan daftar peserta yang lulus. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kegiatan kita akan dilaksanakan video conference 3 hari, kemudian penyelesaian tugas 1 hari tanggal 19. Tanggal 20 saya harus sudah menyerahkan siapa saja daftar peserta yang lulus kegiatan pelatihan kita untuk kemudian nanti berhak mendapatkan sertifikat langsung dari Microsoft Indonesia. Jadi demikian. Maka mohon kita jaga semangat, kita jaga ritme, dan kita manajemen waktu sebaik mungkin sehingga 3 hari ini plus 1 hari pengerjaan tugas nanti semua tugas tagihan kita sudah selesai. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, jadi kelas semacam kita ini ada beberapa kelas di seluruh Indonesia dengan rubrik penugasan yang sama, dan ini sudah paket dari Microsoft Indonesia. Jadi mohon maaf untuk kali ini surat undangan belum saya posting di grup karena memang semua format yang digunakan administrasi kegiatan kita itu langsung dari Microsoft, bukan saya yang membuat. Jadi sifatnya saya hanya mengusulkan sebagai trainer gitu. Jadi kita tetap menanti, nanti jika sudah ada surat undangan resmi yang dari Microsoft, saya akan mempostingnya di kelas materi kita. Gitu. Kemudian materi penugasan dan lain sebagainya sudah saya siapkan di kelas tim, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyimak kembali dari yang ada di sana, mengikuti menyimak kembali materinya, dan insya Allah rekaman kegiatan hari ini pun juga akan saya sampaikan di kelas tim kita, sehingga yang berhalangan mengikuti Vicon secara penuh hari ini nanti bisa menyimak kembali gitu. Kemudian saya tidak bisa dengan serta-merta mengganti keluar masuknya peserta karena itu tadi untuk urusan administrasi langsung terpusat dari Microsoft Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi seandainya ada nomor-nomor baru yang bergabung di grup kita, saya juga tidak bisa memfasilitasi untuk kemudian mengusulkan peserta tambahan. Jadi peserta kita di kelas kita ya hanya peserta yang sudah saya usulkan beberapa hari yang lalu dan sudah mendapatkan akun.
hanya ini saja. Begitu. Kemudian terkait dengan diskusi tugas, nanti kita harapkan kita memanfaatkan grup WA kita, sehingga jika saya tidak respon cepat dalam menjawab dari Bapak Ibu, mohon nanti peserta yang sudah lebih paham berkenan untuk bisa membantu memberikan jawaban. Jadi tidak harus selalu semuanya dari saya, jika ada peserta yang sudah memahami lebih dahulu bisa nanti membantu untuk menjawab teman-teman. Karena saya yakin di antara 115 peserta itu tidak semuanya awal. Ada beberapa yang memang baru pertama kali ini mengenal Microsoft 365, tetapi yang lain itu sudah paham, sudah familiar, sudah sering menggunakan, tapi karena ingin update ilmu mungkin ya, sehingga bergabung dengan kegiatan pelatihan kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu, dan karena kegiatan kita virtual, sangat tergantung sekali dengan kestabilan sinyal. Ini terakhir pun saya juga beberapa kali terlempar dari room meeting karena memang kendala sinyal juga. Tapi saya tetap mengupayakan, saya tetap berusaha ada sedikit strategi sehingga kegiatan pelatihan kita bisa efektif, tidak banyak mengalami kendala. Tapi mungkin Bapak Ibu akan melihat, jadi kegiatan kita semi live, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau saya benar mengandalkan live secara murni 100%, mungkin nanti tidak sambil menanti muter-muternya sinyal begitu untuk membuka halaman yang terlalu lama, nanti kan jadi tidak efektif. Jadi saya sudah mengupayakan untuk mensiasati beberapa hal agar kegiatan Pikon kita bisa efektif. Bapak Ibu, dari standar Microsoft, kegiatan video conference ini dilaksanakan dengan durasi waktu 3 jam. Maka saya membuat jadwal pukul 9 sampai dengan pukul 12. Akan tetapi jika kegiatan kita bisa efektif dan mungkin materi sudah tersampaikan, mungkin nanti jika kurang sedikit waktunya, mungkin bisalah kita akhiri dan kemudian Bapak Ibu fokus untuk segera penyelesaian tugas, mengingat sempitnya waktu kita untuk menyelesaikan tugas. Nah, semoga bisa dipahami seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian mohon izin untuk materi ketika saya menyampaikan materi seperti ini, karena saya single fighter di sini ya, jadi host sekaligus moderator sekaligus pemateri. Jadi untuk meminimalisir segala yang tidak efektif dalam kegiatan Pikon, mohon izin ketika penyampaian materi maka mikrofon peserta saya mute dengan harapan agar tidak ada suara dari mikrofon peserta yang bocor ke dalam room meeting, sehingga mungkin bisa mengurangi kejelasan materi, suara materi yang disampaikan. Jadi mohon izin ketika penyampaian materi, nanti mikrofon Bapak Ibu saya mute terlebih dahulu. Kemudian nanti di sesi tanya jawab, insya Allah akan saya aktifkan mikrofon, Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama kita dengan langsung. Dan untuk pertanyaan ketika materi, jika Bapak Ibu menemukan kendala ingin bertanya, silakan bisa menuliskan melalui kolom chat. Nah, kesepakatan ini semoga dapat dimaklumi, dapat dimengerti untuk kebaikan kita bersama. Seperti saat ini mikrofon Bapak Ibu sedang saya nonaktifkan. Baik Bapak Ibu, akan saya sampaikan petunjuk teknis kegiatan pelatihan kita yang sebenarnya juga sudah saya share di Microsoft Teams, nanti bisa dibuka kembali. Mohon izin untuk saya share screen. Baik. Petunjuk teknis pelatihan Microsoft Office 365 kita akan kita laksanakan kegiatan video conference hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 16 sampai dengan 18 Agustus 2021. Materi yang akan kita pelajari ada 6. Setiap hari nanti kita akan ada 2 materi. Untuk hari pertama nanti adalah Microsoft Educator Community dan Microsoft Teams. Kemudian Microsoft Educator Community nanti kita akan dikenalkan dan diminta untuk mengerjakan sertifikat atau transkrip nilainya untuk diunggah pada penugasan. Kemudian yang kedua materi hari ini adalah Microsoft Teams. Kita akan belajar bersama untuk membuat kelas dan kemudian memberikan penugasan, memberikan materi dan menyelenggarakan video conference. Kemudian pada materi hari kedua kita akan membahas
Baik, saya berpindah tempat ini, Bapak Ibu mohon maaf. Di sini mungkin sinyalnya agak baik, tetapi suaranya bising sekali karena saya sekolahannya dekat dengan jalan raya. Jadi mohon dimaafkan. Ya. Bapak Ibu, itu tadi saya sudah menyampaikan mengenai juknis. Untuk mengulang nanti Bapak Ibu bisa membuka kembali di kelas tim kita. Selanjutnya, untuk materi kita hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi kita yang pertama, yaitu MAC atau Microsoft Educator Community. Bagi teman-teman semua, bantu supportnya ya. Mohon izin untuk share screen kembali. Kemudian subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat bikin konten terbaru. Bagaimana Bapak Ibu, hilang lagi suaranya ya? Oke, saya ulang, coba. Saya ulang kembali untuk tampilannya. Diminta memasukkan username dan password. Pastikan Bapak Ibu masuk menggunakan akun guru inovatif yang digunakan untuk pelatihan kita untuk mengerjakan tugas Microsoft Education Center kita. Mohon maaf, untuk kali ini saya akan menggunakan akun yang berbeda karena akun guru inovatif saya sudah saya gunakan untuk mengerjakan sebelumnya, sehingga karena sudah completed, sudah selesai, tampilannya mungkin akan berbeda. Tidak sama dengan tampilan yang muncul pada Bapak Ibu yang belum pernah mengerjakan tugas Microsoft Education Center tersebut. Baik, saya akan contohkan. Saya akan klik salah satu akun Microsoft saya. Ini akun dari sangpengajar.com. Bapak Ibu, sekali lagi pastikan bahwa akun kita yang di pojok kanan atas ketika kita klik menampilkan akun yang memang kita inginkan. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan akun guru inovatif karena akun guru inovatif saya sudah menyelesaikan 13 course yang diwajibkan, sehingga nanti akan memunculkan tampilan yang berbeda. Maka mohon izin, untuk kali ini saya menggunakan akun Microsoft saya yang lain. Kemudian
Saya sudah mempersiapkan link yang menuju ke 13 course yang dipersyaratkan. Ya, tampilannya seperti ini dari link yang sudah kita paste tadi. Office 365 Teacher Academy. Inilah yang perlu kita selesaikan. Masing-masing durasi waktunya ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, ada yang 2 jam. Nah, 13 course inilah yang perlu kita selesaikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nanti ketika ini sudah selesai, maka akan mendapatkan badge semacam ini. Ya, gitu. Kita contohkan, kita masuk ke salah satu course Streamline Efficiency with Office 365 misalnya. Kemudian kita klik Start Course. Baik, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sudah kayaknya Bapak Ibu mempelajari modul-modul ini, menyimak videonya. Ya, kemudian klik next. Seterusnya nanti di bagian akhir akan ada soal kuis yang perlu kita. Ini adalah kuis untuk course yang pertama, yaitu Streamline Efficiency with Office 365. Kuisnya ini kuis yang pertama. Tinggal klik jawabannya. Misalnya kita pilih true. Kemudian submit answer. Ya, jawabannya benar. Nah, nanti untuk yang kursus pertama ini ada 10 pertanyaan dan KKM-nya ketuntasan minimalnya harus mencapai nilai 80. Jika kurang dari 80, nanti akan dinyatakan tidak lulus sehingga kita bisa menempuh ujian berikutnya agar mencapai nilai 80. Jika sudah mencapai nilai 80 ke atas, dinyatakan lulus dan kita nanti akan mendapatkan badge dan nilainya masuk ke transkrip. Misalnya ini pertanyaan kedua, klik ini, kemudian next. Ya, kalau yang semacam ini, pertanyaan dengan pilihan berganda seperti ini, kita bisa klik lebih dari 1. Misalnya saya contohkan asal saja ya, nanti silakan diperhatikan lebih baik untuk mengerjakan. Ya, ternyata jawaban kita salah. Pada pertanyaan 3 salah, nanti akan muncul seperti ini. Artinya pada nomor ini kita tidak mendapatkan nilai. Pastikan Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan mendapatkan nilai minimal 80 untuk setiap kursusnya. Ini contohnya. Kemudian ada berapa tugas course yang harus kita tempuh, itu ada 13. Jadi 13 ini masing-masing silakan nanti dikerjakan. Kemudian jika sudah selesai semua, maka nanti kita akan mendapatkan badge semacam ini atau rencana semacam ini. Ya, bisa kita cek pada profile. Tinggal diklik kemudian my profile.
Di My Profile ini akan menampilkan sertifikat apa yang sudah pernah kita peroleh. Kemudian saya akan mencontohkan juga di akhir sesi kita nanti, di kegiatan kita nanti, saya akan membagikan kode redeem atau redeem code, akan saya bagikan nanti di kelas kita. Redeem code ini kita dapat menambahkan pada Microsoft Education Center ini sebagai bukti bahwa kita mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Microsoft. Bagaimana cara memasukkan redeem code? Caranya adalah klik pojok kanan atas, kemudian redeem achievement code. Kalau sudah muncul seperti ini, nanti kita ketikkan kode redeem yang akan saya bagikan. Ini misalnya saja. Misalnya kodenya ini, kemudian klik redeem. Ya, karena ini redeem ini sudah pernah saya gunakan, maka muncul semacam ini. Maka ini saya batalkan saja, saya cancel. Caranya seperti itu. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan 13 course, nanti yang dikirimkan ke dalam penugasan kelas tim kita adalah transkripnya dalam bentuk PDF. Caranya adalah view transkrip. Baik, semacam ini transkrip kita. Apa saja pelatihan yang sudah pernah ditempuh untuk akun ini akan muncul seperti ini transkripnya. Kemudian ini yang kita simpan. Klik save. Kemudian misalnya kita masukkan di download saja ya, transkrip. Nanti kita masukkan ke dalam saja, kemudian klik save. Proses download sudah berhasil, coba kita buka. Ekstensinya PDF, training transkrip. Inilah yang nanti kita unggah pada bagian penugasan. Mudah. Baik, kita kembali ke profile. Jadi akan saya tunjukkan jika saya masuk ke akun saya yang lain dan lebih banyak bednya, coba. Bapak Ibu, untuk course yang ada di Microsoft itu banyak sekali, bisa kita training, kemudian course. Nah, ini semua course ini sudah ada di update, dan nanti setiap course apabila nilainya tuntas nanti akan mendapatkan grade. Begitu. Akan tetapi untuk tugas kita hanya 13 tadi. Nah, semoga dapat dipahami. Kemudian seandainya akun ini yang saya buka, apakah muncul badnya ketika 13? Seperti apa tampilannya ketika 13 course sudah saya tempuh, maka tampilannya seperti ini. Jadi sudah ada tanda text hijau, kemudian di bagian kanan ini ada tulisan completed, sudah selesai, dan kemudian ada rencananya yang ini juga bisa kita cek pada My Profile. Di My Profile ini sudah ada rencana
kita akan masuk pada forum tanya jawab bila masih ada yang perlu kita diskusikan. Untuk materi saya cukupkan sekian. Baik, Bapak Ibu, itu tadi materi tentang Microsoft Educator Community. Kita nanti akan mendapatkan 5 redeem code selama kegiatan pelatihan kita. 5 materi nanti ada redeem code-nya. Mulai hari ini akan saya posting di kelas tim kita ya. Apakah ada yang perlu kita diskusikan untuk materi pertama Microsoft Educator Community? Saya akan mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu terlebih dahulu sebentar. Baik, silahkan Bapak Ibu, sudah saya aktifkan mikrofonnya bagi yang ingin berdiskusi. Bisa raise hand atau bisa menyalakan mikrofon untuk bertanya. Dipersilahkan. Adakah yang perlu kita diskusikan? Silahkan Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf, ini sekolahan saya di pinggir jalan raya sehingga suaranya sangat bising sekali ya. Saya menanti, mungkin masih ada yang ingin bertanya langsung, silahkan Bapak Ibu. Baik, ada Pak Arif Wahyono. Ya, Pak Arif Wahyono, silakan. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan nanti itu masih bahasanya bahasa Inggris, Bu ya? Sebenarnya tergantung settingan di laptop ya, akan tetapi sebenarnya kita sudah sebaiknya membiasakan begitu untuk tampilan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia gitu. Jadi nanti silahkan dicoba saja, jika ada kendala kita bisa diskusikan di grup. Sekali lagi saya sampaikan tugas yang pertama adalah 13 course dikerjakan dengan nilai minimal 80, kemudian transkripnya di download, kemudian dilampirkan pada penugasan pertama yaitu Microsoft Educator Community. Gitu. Termasuk tampilan di Teams Bapak Ibu, jika ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, mungkin letaknya juga sama. Nah, ini mungkin kita juga ada baiknya untuk membiasakan begitu ya, baik tampilannya bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris jika tidak melakukan pengubahan. Begitu. Demikian Pak. Sudah cukup? Ji, terima kasih Bu. Ada lagi Bu Nila Fitri Dewi yang raise hand. Silahkan membuka mikrofon Bu Nila. Sebelumnya saya masih bingung dengan Microsoft Office 365 karena banyak ini nampak saya dalam bentuk bahasa Inggris, jadi mungkin agak bingung apa-apa saja langkahnya. Tambah lagi tadi ini kurang begitu dengar Ibu, suara Ibu, jadi saya tidak begitu jelas apa yang disampaikan tadi. Mohon nanti bantu dikirimkan apa tugas-tugasnya Bu, itu aja. Baik, terima kasih Bu Nila. Siap, nanti rekaman yang tadi tersampaikan mungkin ada beberapa peserta yang tidak muncul di perangkatnya, nanti akan kita share rekamannya di kelas tim kita untuk bisa diputar ulang. Begitu ya Bu Nila? Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama, terima kasih. Selanjutnya ada Pak Hamzani, silakan Pak Hamzani. Mohon Bu Nila untuk mute mikrofon ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi sebenarnya pertanyaannya sama dengan Bapak Ibu peserta yang lain. Jadi karena tadi istilahnya hubungannya putus nyambung, jadi
mungkin rekamannya untuk bisa kita dapatkan nanti di grup. Itu saja. Baik, ya itulah strategi saya yang saya sampaikan di awal, bahwa memang permasalahan ketika pelatihan online seperti ini adalah kestabilan sinyal dan kita tidak bisa memprediksi begitu ya. Jadi saya insya Allah sudah siap dengan rekaman untuk nanti bisa disimak kembali untuk memudahkan kita mengerjakan tagihannya. Itu Pak Hamzah, ini cukup? Ya. Mohon diturunkan tangannya jika sudah untuk Bu Nila dan Pak Hamzani. Masih ada satu yang raise hand, Pak Muhajirin Aziz, silahkan. Ya, terima kasih. Iya, Bapak silahkan. Itu untuk tugasnya 13 itu harus diselesaikan hari ini atau bisa besok-besok, atau yang penting sebelum tanggal 19 atau gimana? Setelah itu untuk minimal 80 itu untuk satu course saja atau keseluruhan dari 13 itu ya? Bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhajirin. Jadi semua tugas itu akan saya buat jujurnya, buat tanggal batas akhirnya itu adalah tanggal 19. Itu untuk semua tugas pelatihan kita. Kemudian nanti mana dulu yang akan dikerjakan nanti menyesuaikan dengan kesibukan Bapak Ibu ya, silahkan, tidak harus urut. Mau tugas yang mana dulu yang dikerjakan diserahkan boleh. Kemudian untuk Microsoft Educator Community nilai 80 itu adalah nilai untuk dinyatakan lulus dan dapat memperoleh badge pada setiap course yang diambil. Jadi satu course itu akan dinyatakan lulus dan mendapatkan badge jika minimal nilainya 80. Jika sudah tuntas satu, kemudian ganti yang kedua, course yang kedua minimal 80. Demikian seterusnya sampai dengan selesai 13 course. Jika sudah 13 course selesai semua, baru nanti di-download keseluruhannya. Jadi file PDF transkrip itu nanti sudah memunculkan 13 course yang sudah diambil. Begitu. Semoga bisa menjawab ya, Pak. Ya, sudah Bu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu? Jika tidak, akan saya lanjutkan untuk materi yang kedua setelah ini. Materi yang kedua kita adalah materi tentang kelas Teams. Materi kita yang kedua Microsoft Teams. Nah, alhamdulillah kemarin Bapak Ibu peserta sudah banyak yang mencoba untuk membuka Microsoft Teams. Pada acara pelatihan baru kita mulai hari ini, tetapi luar biasa semangat Bapak Ibu sudah mengeksplor sampai ke Microsoft Teams ya. Terima kasih. Microsoft Teams adalah salah satu fitur yang ada di Microsoft Office 365. Apa saja keuntungan Microsoft Teams? Microsoft Teams bisa menyelenggarakan meeting bahkan dengan 350 peserta yang terbaru. Jadi selalu mengalami perkembangan ya. Kalau yang terdahulu 250 peserta, sekarang bisa sampai dengan 350 peserta. Ada fasilitas chat, ada fasilitas calls untuk memanggil peserta dengan panggilan langsung yang bisa terhubung ke handphone bahkan. Ya, kemudian bisa juga menambahkan aplikasi tambahan yang lain, memungkinkan untuk penambahan aplikasi, dan ini bersifat global. Tidak ada negara yang memblokir, semuanya bisa mengakses. Kemudian kegiatan pelatihan seperti ini bisa kita lakukan perekaman yang nanti akan tersimpan. Ya, ada cloud recording yang nanti bisa diakses juga sebenarnya secara langsung oleh peserta meeting. Setiap anggota, setiap orang yang memiliki akun bisa menyelenggarakan rapat tim secara gratis, baik itu edukator, staf maupun siswa. Kemudian ada konferensi suara panggilan masuk dan 20.000 peserta untuk penyelenggaraan semacam live conference seperti itu. Nah, aplikasi Teams ini sangat ramah untuk berbagai perangkat kita, baik menggunakan desktop. Yang saya gunakan saat ini adalah desktop, Bapak Ibu.
dan saya mendownload aplikasi Teams. Jadi nanti kalau bergabung menggunakan laptop, nanti Bapak Ibu bisa mengakses Teams itu dengan dua cara. Bisa dengan melalui browser, bisa juga melalui menginstal aplikasi. Dan untuk powerful fitur-fiturnya itu lebih powerful kalau menggunakan aplikasi yang diinstal. Gitu. Kemudian juga bisa diakses menggunakan handphone. Nah, untuk browser yang digunakan untuk mengakses Microsoft Teams, untuk browser bawaan dari Microsoft sebenarnya Microsoft Edge, tetapi tetap memungkinkan untuk bisa diakses dari Google Chrome atau juga Safari. Ya, pada kegiatan meeting, peserta sejumlah 350 orang bisa mengaktifkan video. Akan tetapi yang bisa ditampilkan di panggung jumlahnya adalah 49. 49 juga sudah cukup banyak ya, jadi bila dilihat dengan peserta yang banyak nanti 49 orang bisa tampil yang mengaktifkan video. Kemudian penyimpanan Microsoft Teams hasil meetingnya itu akan otomatis terupload di channel kita dengan caption otomatis. Jadi judul kegiatan kita itu tertulis juga di sana otomatis, dan histori rapat gitu. Nanti juga bisa diakses pada Microsoft Stream. Nah, nanti bisa dieksplor sendiri Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur Microsoft itu banyak sekali. Selain Teams, kemudian nanti ada form, kemudian ada Sway, ada Stream, dan seterusnya. Nah, tentang Microsoft Stream secara singkat, ini gratis untuk sekolah, tentu saja bagi yang sudah melakukan deploy Office 365. Kemudian bisa sampai 500.000 video yang disimpan di sana, dan setiap video bisa sampai 50 GB per video. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan pemanfaatan Microsoft Office 365, kita akan segera mempraktekkan secara langsung bagaimana cara menggunakan aplikasi Teams pada Microsoft Office 365. Seperti biasa, kita awali dengan membuka browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Microsoft Edge ini adalah browser bawaan dari Microsoft. Kita mengakses melalui portal.office.com dan pastikan bahwa akun ini adalah akun guru inovatif dengan klik pada profil pojok kanan atas. Kemudian di bagian kiri silakan dicek ada ikon Teams, maka kita klik masuk ke Teams. Terbuka halaman ini karena saya akhir-akhir ini sering membuka kelas pelatihan kita, maka otomatisnya terbuka di kelas kita. Untuk mulai membuat kelas, maka kita perlu ke tampilan awal Teams, kita klik Teams. Bila perlu kita klik Teams berulang-ulang sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian pada pojok kanan atas Join or Create Team, kemudian Create Team. Nah, di sini ada pilihan kelas, personal learning, community, staff, dan other. Untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi siswa kita pilih kelas. Selanjutnya kita berikan nama pada judul kelas ini. Sepakati ya untuk penamaan kelas yang kita buat. Kita tuliskan mapel, kemudian kelas, kemudian nama peserta. Di sini saya contohkan IPA kelas 9A, kemudian nama. Selanjutnya deskripsi bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya kelas mata pelajaran IPA bersama Ibu Rahayu Widayanti. Jika sudah, kemudian kita klik next. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan peserta pada kelas ini. Yang bisa ditambahkan adalah yang memiliki domain yang sama tentu saja. Nanti Bapak Ibu bisa saling menjadi anggota untuk kelas yang dibuat. Silahkan nanti memasukkan 3 peserta. Ini saya hanya mencontohkan saja. Ya, seperti ini, kemudian klik add. Nah, sudah jadi Teams kita memiliki telah mengundang 3 student. Sebenarnya di kelas ini kita juga bisa menambahkan lain. Misalnya di sekolahan kita perlu adanya supervisi terhadap guru, maka kelas yang menjadi kelas PJJ guru tersebut bisa ditambahkan anggota guru lain, yaitu kepala sekolah misalnya, dalam kaitannya untuk pemantauan kegiatan belajar mengajar. Jadi bisa menambahkan guru juga, atau mungkin wali kelas siswa. Jadi bisa menambahkan guru dan bisa menambahkan murid. Nah, kelas kita sudah jadi. Bisa kita percantik tampilan kelas kita dengan mengubah logo kelasnya. Ya, di sini ada simbol pensil. Kita bisa memilih logo kelas yang sudah disediakan, ada bermacam-macam template, tinggal dipilih. Mungkin bisa disesuaikan dengan jenis mata pelajarannya ya. Pilih salah satu. Nah, logo kelas kita sudah berubah. Kemudian kita juga akan menambahkan channel agar penataan postingan kita lebih rapi kategorinya. Maka kita buat channel dengan klik titik 3 pada tulisan samping kelas, kemudian add channel. Kita tuliskan nama channel yang dibuat. Misalnya channel yang pertama adalah presensi. Deskripsi silahkan menyesuaikan jika ingin diisi. Di sini saya tidak menambahkan deskripsi. Bisa ditambahkan misalnya silahkan mengisi presensi pada link berikut ini. Nah, begitu. Kemudian privacy, Bapak Ibu, di sini ada 2 pilihan, ada standar dan private. Standar itu digunakan untuk ketika kita pilih standar, maka seluruh anggota pada Teams kita bisa melihat postingan tersebut. Tetapi jika kita pilih private, maka hanya orang-orang tertentu yang kita izinkan yang bisa melihat postingan tersebut. Misalnya apa? Misalnya kita membuat channel khusus untuk pengurus kelas, sehingga kita kadang-kala perlu berdiskusi di situ tanpa diketahui oleh anggota yang lain. Misalnya bisa kita buat satu channel khusus, kemudian settingannya private, kemudian nanti akan diminta memasukkan nama-nama siswa yang sudah ada di Teams, ketua, sekretaris, bendahara misalnya dimasukkan. Nah, nanti obrolan yang ada di sana atau postingan di channel tersebut hanya akan bisa diakses oleh orang yang kita tentukan. Kali ini kita pilih standar saja agar postingan ini bisa diakses oleh semua anggota tim. Kemudian automatically ini agar semua bisa otomatis melihat channel yang kita buat, kita aktifkan saja tanda checklistnya.
Kemudian jika sudah, maka klik add. Nah, sudah ada satu channel pada kelas kita, channel presensi. Selanjutnya kita bisa mengulangi dengan cara yang sama untuk membuat channel-channel yang lain. Misalnya channel materi untuk memposting materi-materi pelajaran sehingga siswa mudah mencarinya, tidak tercampur dengan postingan yang lain. Kemudian bisa ditambahkan lagi channel tugas misalnya. Untuk pembuatan channel ini sesuai kebutuhan ya Bapak Ibu. Boleh tambahkan channel sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing. Intinya ini adalah untuk mengorganisir agar lebih rapi, lebih mudah mencari, sehingga akan memudahkan kegiatan pembelajaran. Saya pilih pengaturan privasinya standar semua, kemudian jangan lupa di checklist. Nah, kita sudah memiliki beberapa channel di sini, umum, dokumentasi, materi, presensi, dan tugas siswa. Kita akan mulai membuat postingan. Bagaimana cara membuat post? Ya, kita pilih pada channel general atau umum. Di sini kita bisa langsung menulis ya, tetapi agar lebih tampilannya menarik, begitu saya lebih menyukai jika postingan ini kita buat settingan announcement atau pengumuman. Caranya ada huruf A kecil di pojok kiri bawah, itu kita klik, kemudian pada bagian atas new post itu kita pilih yang announcement. Misalnya kita tuliskan selamat datang. Nah, ini backgroundnya juga bisa kita pilih. Di sini sudah disediakan banyak sekali template yang bisa kita pilih untuk mempercantik tampilan postingan kita. Tinggal klik select a background, kemudian choose an illustration. Sebenarnya kita juga bisa mengupload an image jika kita sudah menyiapkan gambar untuk template untuk background di sini. Tapi ini saya menggunakan yang instan saja dengan memilih template yang sudah disediakan. Nah, ini sudah ada beberapa contoh yang bisa dipilih, sudah cukup bagus ya, cukup menarik. Kita pilih salah satu. Ya, seperti ini jadinya. Kemudian bisa ditambahkan keterangan lain, misalnya selamat datang di kelas Mapel IPA. Dan seterusnya, menyesuaikan dengan informasi apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada siswa. Misalnya ini sebagai kata sambutan kepada siswa gitu ya, yang sudah berhasil masuk ke dalam kelas ini, maka kita akan menyambut dengan selamat datang dan kita minta respon balik dari siswa dengan cara menuliskan komentar pada postingan ini. Di sini juga ada beberapa pengaturan yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk menebalkan huruf, untuk membuat cetak miring, garis bawah, dan seterusnya. Nanti silahkan bisa dicoba sendiri nggih. Beberapa pilihan pengaturan untuk postingan di sini. Ada highlight, kita bisa memberikan warna pada kata tertentu yang misalnya kita anggap penting. Di sini akan saya praktekkan, misalnya kata komentar ini akan saya highlight. Tinggal di blok, kemudian klik icon highlight dan pilih warna. Nah, jadinya seperti ini. Jadi untuk postingan, jika ada kata-kata yang perlu penekanan, perlu lebih diperhatikan siswa, bisa kita siasati dengan memberikan highlight dengan warna-warna tertentu. Jika sudah, kita posting. Sehingga kita sudah punya postingan di channel general yang bisa dilihat oleh anggota Teams.
tugas Bapak Ibu membuat kelas bisa dengan cara seperti ini, kemudian di screenshot hasilnya. Ya. Kemudian tugas yang kedua pada materi Teams ini adalah posting materi. Maka kita klik channel materi, kemudian kita akan memposting. Caranya seperti tadi, saya lebih suka menggunakan pengaturan yang announcement. Channel ini berisi materi-materi yang kita berikan kepada siswa untuk dipelajari. Misalnya kali ini kita akan memposting materi rangkaian listrik. Untuk deskripsi dan lain sebagainya silahkan menyesuaikan, misalnya ingin diisi dengan instruksi kepada siswa. Background juga bisa kita sesuaikan seperti tadi, kita pilih salah satu. Kemudian lampiran ini materi ini akan kita lampirkan. Jadi kita punya materi yang berada di laptop kita, kemudian kita mau melampirkan. Nah, nanti akan kita praktekkan ya. Kita tinggal klik icon klip kertas seperti ini untuk melampirkan berkas. Ada beberapa pilihan sebenarnya, bisa melampirkan dari recent, dari yang sudah pernah sebelumnya. Bisa juga mengambil dari Teams, mungkin kita sudah pernah punya kelas yang lain yang sudah memposting materi, maka mau kita ambil untuk diupload di sini bisa juga. Atau dari OneDrive. Dari OneDrive misalnya kita sudah menyimpan materi di OneDrive, kali ini kita akan praktek upload dari komputer. Klik upload, kemudian tentukan lokasi di mana kita menyimpan materi yang akan kita unggah. Nah, pilih materinya dan ini adalah proses unggahnya. Nah, sudah selesai, kemudian kita posting. Nah, kita sudah memposting materi sesuai dengan mata pelajaran. Buktinya nanti di screenshot. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan membuat penugasan ya. Caranya klik assignment, kemudian jika pertama kali akan membuat penugasan akan muncul tampilan seperti ini. Klik saja get started. Yang muncul seperti ini, kemudian klik create. Nah, create di sini pilihannya ada 3, ada assignment, quiz, dan form existing. Assignment penugasan, quiz berarti bentuknya quiz, form existing berarti menggunakan Microsoft Form, maksudnya seperti itu. Kali ini kita akan mempraktekkan membuat penugasan dengan assignment atau tugas. Klik assignment. Nah, terbuka halaman pengaturan tugas seperti ini. Kita akan mengisikan pengaturan tugas kita. Yang pertama, judul penugasan. Tugas tentang apa ini? Silahkan dituliskan judulnya. Misalnya, kali ini saya membuat tugas poster pola hidup sehat. Misalnya siswa untuk kegiatan PJJ pada masa pandemi COVID-19 ini kan tidak harus selalu berupa materi pelajaran, tetapi
Kadang-kadang kebiasaan baru, pola hidup sehat dan seterusnya itu juga kadang perlu kita sampaikan, kadang perlu kita tugaskan kepada siswa sehingga siswa akan terbiasa dengan Dan pola bagi teman-teman semua, bantu supportnya ya dengan like new channel normal YouTube aku kali sekarang juga, ini. kemudian Kemudian subscribe add dan kategori tekan boleh tombol ditambahkan loncengnya seandainya supaya aku perlu, lebih misalnya semangat bikin kategorinya konten poster terbaru. atau apa. Kemudian jangan lupa instruksi perintah tugasnya seperti apa, sejelas mungkin disampaikan di sini. Misalnya buatlah poster tentang pola hidup sehat. Berarti ini siswa diminta untuk membuat poster. Menggunakan buku gambar, ukuran A3, foto postermu kemudian kirimkan, unggah di penugasan ini. Kita juga bisa melampirkan attach di sini. Misalnya kita akan memberikan contoh poster yang perlu dibuat oleh siswa, misalnya apakah dari OneDrive, Class Notebook, ataukah dari yang lain, itu bisa kita lampirkan di sini. Misalnya kita ingin melampirkan dari Teams, bisa dari upload from this device, upload dari laptop juga bisa. Tetapi kali ini saya tidak memberikan contoh, saya anggap siswa sudah mengerti dengan instruksinya dan nanti mungkin bisa mencari contohnya sendiri di internet, misalnya seperti itu. Kemudian karena ini penugasan, tentu kita berikan nilai maksimal di sini adalah 100. Untuk memudahkan penilaian, jika siswa kita banyak, maka kita perlu membuat settingan rubrik, menambahkan rubrik pada penugasan ini. Rubrik ini juga akan bermanfaat bagi siswa sehingga ketika siswa melihat rubrik, ketika dia ingin mendapatkan nilai yang tinggi, maka dia akan berusaha untuk memenuhi rubrik pada penilaian yang tertinggi tadi. Apa yang diminta akan berusaha untuk disesuaikan. Kita akan mempraktekkan untuk menambahkan rubrik. Nah, untuk menambahkan rubrik di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa menambahkan rubrik membuat sendiri baru, ataukah upload rubrik. Misalnya kita sudah memiliki rubrik dalam bentuk CSV, kita juga bisa menggunakan rubrik yang sudah pernah kita gunakan. Jadi kalau misalnya dulu kita pernah membuat rubrik, bisa dengan unggah atau menggunakan langsung rubriknya. Kali ini kita akan membuat baru, add rubrik. Seperti ini tampilannya. Kita akan memberikan judul rubriknya. Misalnya kita samakan saja dengan tugasnya tadi, poster pola hidup sehat. Deskripsinya kali ini saya kosongkan, silahkan nanti jika diperlukan bisa ditambahkan ya Bapak Ibu. Kemudian pengkategorian. Di sini saya hanya membuat satu kategori penilaian, yaitu kualitas poster yang dibuat. Ada 4 grade: excellent, good, fair, dan poor. Misalnya di excellent ini ketentuannya adalah posternya full color, jelas maknanya, rapi. Kemudian akan mendapat kategori good atau baik. Jika full color diwarnai begitu, jenis jelas maknanya, tetapi mungkin ada beberapa bagian yang kurang rapi.
kategori fair ketiga, misalnya poster tidak diberikan warna. Jadi ini sudah agak asal-asalan begitu ya siswa mengerjakannya, kurang rapi. Namun masih semangatnya. Nah, ini kita berikan penilaian fair. Nah, sedangkan kategori yang keempat ini sudah yang paling buruk ya dari kriteria penilaian tadi. Misalnya pada kriteria terakhir ini kita buat rubrik poster masih perlu disesuaikan lagi karena terlalu banyak kekurangannya. Misalnya siswa bahkan disarankan untuk membuat poster yang baru. Ya, seperti ini saja contohnya ya Bapak Ibu. Kita hanya buat satu kriteria. Sebenarnya kita mau membuat beberapa kriteria bisa. Tinggal kita menambahkan saja. Ada tanda icon plus di bagian bawah sini untuk membuat pengkategorian lagi. Tapi kali ini kita praktekkan satu saja. Kemudian aktifkan penilaian poin agar nanti bisa memberikan nilai. Tadi di awal kita mengatur poinnya adalah 100, ketika kita aktifkan nanti sudah otomatis akan memberikan nilai. Jadi ketika menilai itu klik excellent, nanti akan muncul berapa, good muncul berapa, begitu. Ya, kita sudah menambahkan rubrik. Selanjutnya kita cek pada pengaturan yang lain di bawahnya. Ditugaskan kepada kelas, oke. Kemudian sebenarnya kita bisa memilih apakah penugasan ini untuk seluruh anggota tim di kelas kita ataukah tidak. Ya, kalau di sini tadi sifatnya kan tugas untuk semua. Tapi andai suatu ketika kita ingin individual student, hanya siswa tertentu yang akan kita berikan tugas, siswa yang lain tidak, itu bisa kita atur di sini. Misalnya untuk proses remedi yang hanya beberapa siswa, kita bisa pengaturannya di situ. Kemudian kita juga bisa mengatur untuk tanggal tugas ini. Ya, apakah tugas ini akan kita posting langsung saat ini ataukah terjadwal? Kita membuat tugasan sekarang tapi akan kita tugaskan kapan-kapan, misalnya beberapa hari yang akan datang bisa. Kita di sini ada due date, itu adalah batas akhir pengumpulan tugas bagi siswa. Kita bisa mengatur tanggalnya di sini. Nah, pengertiannya kalau due date itu batas akhir tugas, tetapi setelah melewati batas akhir siswa masih bisa mengumpulkan. Tapi yang bawah ini close date itu artinya benar-benar tanggal terakhir. Kalau kita aktifkan close date, maka kemudian kita men-setting tanggal tertentu, jam tertentu. Setelah waktu itu siswa tidak bisa lagi mengirimkan tugas. Kalau di due date ini masih bisa mengirimkan meskipun terlambat. Jadi kita masih bisa menerima tugas meskipun tugasnya melewati batas akhir pengumpulan, misalnya begitu. Nah, schedule assign itu artinya jika tugas itu kita jadwalkan ketika jadwal PJJ kita. Coba kita aktifkan. Oh, jadwal pelajaran kita masih besok hari apa, begitu. Kita tinggal atur di sini. Misalnya kita jadwalkan tanggal 17 tugas ini baru akan terkirim kepada siswa tanggal 19 misalnya. Kemudian jam berapa mulai terkirimnya? Kita buat jam 7 pagi. Kemudian batas akhirnya kita berikan waktu seminggu misalnya. Pengerjaan tugasnya sampai jam berapa? Malam.
Baik, selanjutnya settingan selanjutnya kita bisa membuat penugasan ini. Apakah akan dimasukkan ke dalam kalender? Saya kali ini pilih tidak usah, hanya di penugasan ini saja. Saya anggap cukup. Kemudian posting tugas ini pada channel apa? Defaultnya itu akan terposting pada channel general atau umum. Tetapi kita bisa mengubah di sini, edit. Kemudian seperti tadi karena kita sudah buat bermacam-macam channel ya. Kita ingin penugasan ini nanti larinya ke channel tugas siswa, maka kita pilih di sini tugas siswa. Nah, sehingga nanti ketika tugas ini kita posting, ketika kita buka channel tugas siswa itu akan ada di sana postingan ini. Baik, kita ingin tahu seperti apa jadinya jika penugasan ini kita posting. Kita edit kembali pada assignment timeline, kita nonaktifkan checklist pada schedule to assign tadi ya, sehingga nanti bisa langsung kita posting tugas ini. Jadi kalau mengaktifkan schedule itu jika terjadwal akan kita berikan tugasnya kapan, tetapi kalau saat ini juga maka ini jangan di checklist. Sementara due date bolehlah nanti kita buat batas akhir penugasan ini. Baik, seperti ini Bapak Ibu settingan untuk tugas kita. Kita bisa save untuk menyimpan sebagai draft, kita bisa discharge kalau nggak jadi memberikan tugas ini. Kita batalkan penugasan. Kalau kita ingin memposting tugas ini, maka kita pilih assign. Nah, sudah masuk tugas kita di bagian assignment. Ini tugas yang telah kita buat tadi. Bisa dicek pada assignment dan coba kita cek juga pada channel yang sudah kita buat, channel tugas siswa. Nah, dan ternyata juga sudah ada notifikasi bahwa penugasan ini sudah muncul di channel tugas siswa. Kita sudah selesai membuat penugasan, ini di screenshot ya Bapak Ibu. Dikirimkan, dilampirkan pada penugasan untuk materi kelas Teams. Baik, selanjutnya kita akan mengenal bagaimana cara membuat meeting atau membuat rapat. Jadi pada kelas tim yang kita buat, kita juga bisa menyelenggarakan kegiatan pertemuan virtual atau rapat virtual. Kita bisa membuatnya pada general. Di sini ada meet now dan schedule a meeting. Jika kita membuatnya pada channel general atau umum, nanti link pertemuan ini akan munculnya di general. Tinggal pilih pertemuannya sekarang, saat ini juga, ataukah terjadwal di waktu yang lain. Agar lebih rapi, kita juga bisa membuat channel khusus, karena mungkin kita akan beberapa kali menyelenggarakan kegiatan meeting misalnya. Agar lebih rapi, kita buat saja channel khusus. Seperti tadi caranya pada nama kelas, klik titik 3, kemudian add a channel. Di sini dituliskan misalnya link meeting, sehingga siswa nanti lebih mudah mencarinya. Pengaturan standar untuk semua siswa dan checklist. Nah, sudah terbentuk lagi channel baru dengan nama link meeting. Kalau kita ingin membuatnya di sini, kita bisa pilih pertemuannya sekarang, meet now, ataukah terjadwal. Kita pilih praktek untuk kali ini, misalnya pertemuannya terjadwal. Maka kita pilih yang schedule a meeting. Jadi kita rencanakan dulu rapatnya tidak saat ini.
seperti ini tampilan pengaturan untuk meeting. Yang pertama tentu kita harus menambahkan judul meetingnya. Judul meetingnya apa? Nah, coba kita cek dulu di sini sudah otomatis ya Bapak Ibu. Nanti meeting ini akan muncul pemberitahuannya di kelas, yaitu kelas kita IPA kelas 9A tadi pada channel link meeting. Judul mari kita buat misalnya diskusi IPA kelas 9A karena ini timnya kelas 9A. Kemudian kita perlu menambahkan peserta sebagai syarat ya, satu saja tidak apa-apa, lebih dari satu juga boleh. Kita bisa mengatur tanggal dan waktu mulainya kapan. Kemudian di sini waktu berakhirnya, misalnya pada hari yang sama dari jam 8 sampai jam 10. Tuh. Nah, di sini ada pengaturan lanjutan. Apakah rapat ini akan terjadi perulangan setiap weekday, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, atau kita mau mengatur tanggal berapa saja ada meeting tersebut. Nah, bisa diatur di sini. Tapi kali ini tidak kita buat pengaturan itu ya, kita hanya sekali meeting saja. Seperti ini, kemudian jika sudah klik send, kirim. Nah, kita lihat ya, di sini sudah muncul pemberitahuan meeting yang akan kita lakukan. Linknya sudah ada di sini. Jika kita akan bergabung pada link, langsung klik di sini sudah bisa. Nah. Atau mau mencari linknya, kita bisa mengatur juga. Titik 3 diklik, kemudian kita akan masuk pada pengaturan lengkapnya link meeting kita. Kita bisa melakukan penyesuaian meeting option di bagian atas ini ya, diklik. Kemudian ini adalah pengaturan meeting option. Siapa yang bisa masuk melewati lobby, maksudnya juga bisa bergabung di meeting kita ini. Kita bisa sesuaikan apakah everyone, semua orang, hanya only people in my organization, maksudnya yang memiliki domain yang sama. Misalnya dalam hal ini kita menggunakan domain guru inovatif, trusted organization, domain yang lain yang sudah terpercaya, ataukah khusus hanya yang guru inovatif saja, atau only me, tidak mungkin ya, karena pertemuan masa hanya saya saja yang bisa masuk. Nah, untuk kali ini kita pilih saja pengaturannya everyone ya. Jadi siapapun yang memiliki link nanti bisa bergabung dalam rapat kita ini. Baik, kemudian selanjutnya apakah perlu pemberitahuan setiap kali ada yang bergabung atau keluar? Kita aktifkan ya saja. Kemudian siapa? Ya, siapa yang bisa presentasi dalam rapat nanti? Ini ada beberapa pilihan. Kalau everyone, semua siswa nanti bisa presentasi. Ya, kalau yang kedua, people in my organization and guests, yang memiliki domain sama dan juga tamu atau guest. Yang ketiga, specific people, ini misalnya kita menyelenggarakan kegiatan meeting yang kita sudah mengetahui siapa yang akan menjadi presenter, beberapa orang misalnya, kita bisa mengatur spesifik di sini. Caranya pada pengaturan di awal tadi, ketika kita memasukkan add member tadi, kita masukkan nama-nama yang akan menjadi presenter. Nah, kemudian pada specific people ini nanti kita
masukkan lagi nama-nama tersebut sehingga yang bisa presentasi adalah orang-orang tersebut. Atau only me, karena ini meetingnya kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran, kita ingin kita saja yang bisa presentasi, siswa tidak bisa mempresentasikan. Kecuali kalau kita ingin siswa mempresentasikan misalnya tugasnya, nanti bisa kita atur ketika meeting, kita naikkan sebagai presenter. Apakah diizinkan peserta untuk menyalakan mic? Iya. Apakah mengizinkan peserta untuk menyalakan kamera ketika meeting berlangsung? Ya, karena mungkin kita akan perlu mendokumentasikan kegiatan dan mereka perlu membuka kamera, begitu kita bisa mengizinkan pengaktifan. Jangan lupa jika sudah selesai kita klik save. Nah, di sini di bagian bawah ada klik here for join the meeting. Ini kita bisa mendapatkan link meeting kita di sini. Yaitu caranya dengan klik kanan. Kemudian pilih copy link. Nah, link yang tercopy ini bisa kita bagikan, misalnya ke grup WA atau ke yang lain jika kita mengundang di luar kelas. Nah, linknya seperti apa? Ini saya coba. Saya akan mempaste pada tab baru. Nah, linknya ternyata seperti ini. Kemudian bisa pilih bergabung dengan pilih continue on this browser. Dan ini adalah meeting kita, diskusi IPA kelas 9A yang sudah kita buat. Ada beberapa pengaturan pada tampilan awal ini. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan video, kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan mic, mikrofon kita sehingga suara kita bisa didengarkan oleh seluruh peserta meeting. Kemudian untuk melakukan pengaturan lanjutan bisa klik titik 3, di situ ada banyak sekali pengaturan yang bisa kita gunakan selama meeting. Misalnya ada fasilitas large gallery yang memungkinkan kegiatan meeting ini bisa menampilkan 49 peserta pada panggung. Nah, ini karena yang bergabung dalam meeting baru satu orang, maka tidak bisa dimunculkan peserta sebanyak itu. Kemudian ada start recording yang bisa memungkinkan perekaman pada kegiatan meeting semacam ini dan nanti akan otomatis tersimpan rekamannya pada Microsoft Stream dan juga pada kelas Teams kita juga. Jadi pengaturannya nanti silakan dicoba sendiri Bapak Ibu, kita explore secara mandiri apa saja yang bisa kita lakukan pada pengaturan meeting di sini. Kemudian kita juga bisa menampilkan peserta, siapa saja yang sudah tergabung dalam meeting, dalam pertemuan, itu juga bisa ditampilkan. Dengan cara klik di bagian bawah, ini ada ikonnya people, jadi siapa saja yang berada di dalam meeting ini. Kita juga bisa melakukan chat atau percakapan. Kegiatan meeting ini silakan di screenshot sebagai bukti. Kemudian satu tugas lagi yaitu download attendance list. Tempatnya di sini Bapak Ibu, silakan klik titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kita bisa melakukan download attendance list. Jadi siapa yang sudah bergabung dalam rapat ini, pukul berapa bergabungnya, pukul berapa keluarnya, semuanya akan tercatat. Jadi ini bisa sebagai daftar hadir, bahkan bisa diketahui timestamps-nya. Jadi
waktunya itu pada pukul berapanya itu sudah tertulis di situ. Formatnya dalam file CSV Bapak Ibu, jadi nanti untuk tugas yang meeting ini nanti yang perlu dilampirkan dalam tugas adalah satu screenshot ketika proses meeting, dan yang kedua file attendance list yang sudah di-download dalam bentuk CSV. Untuk bergabung pada meeting tadi, kita juga bisa langsung klik join pada channel yang tadi sudah dibuat ya. Kita tadi kan membuat meetingnya nanti diposting di channel link meeting, nah itu bisa kita klik langsung join di situ. Tidak perlu membuka tab baru seperti langkah yang pertama tadi. Nah, ini coba dilihat attendance list ternyata juga sudah muncul di sini dari yang tadi di-download. Seperti itu. Kemudian sebenarnya ada cara lagi untuk membuat meeting selain tadi kita membuatnya pada bagian channel link meeting. Kita juga bisa membuat meeting ini melalui pengaturan di kalender. Caranya adalah lihat pada bagian kiri ada tulisan kalender ya, ada ikon kalender di sana, kita klik. Kemudian perhatikan pada pojok kanan atas di sini ada plus new meeting. Nah, dan pengaturannya seperti tadi, kita akan membuat meeting, kita perlu memasukkan beberapa informasi mengenai apa judul meetingnya, misalnya tadi diskusi, mengenai kegiatan kelas meeting misalnya, siapa peserta yang akan diundang, kemudian kapan rapatnya itu akan dilaksanakan, tanggal berapa dan jam berapa sampai dengan jam berapa bisa diatur di sini. Nah, jika sudah, kita klik send atau kirim. Nah, kita perhatikan di tanggal tersebut sudah ada jadwal meeting kita ya, pada kalender, pada tanggal yang kita tentukan, dan kita perlu melakukan pengaturan lebih lanjut dengan cara klik kanan kemudian klik edit. Ya. Dari sini kita bisa melakukan meeting option seperti tadi. Klik meeting option, kemudian melakukan pengaturan, sudah ya. Kemudian kita juga bisa mengambil link meeting kita di bagian bawah dengan cara klik kanan, kemudian copy link. Nah, dan link tersebut bisa dibagikan ke calon peserta meeting, misalnya melalui grup WA atau ke yang lainnya. Jadi seperti ini, setelah ini kita akan membuka forum tanya jawab apabila ada yang perlu kita diskusikan. Baik, Bapak Ibu akan saya buka kembali untuk settingan kita. Oh ya, sekalian saya akan mempraktikkan ya cara mengubah settingan sehingga saya bisa membuat meeting ini senyap ketika penyampaian materi, menonaktifkan otomatis mikrofon dari peserta. Akan saya coba tunjukkan sekaligus nanti untuk tambahan pengetahuan ya. Di sini, nah, saya bisa melakukan pengaturan ini pada titik 3. Di titik 3 di sini terlihat ya Bapak Ibu ya. Titik 3 klik, kemudian di sini ada meeting option. Nah, meeting option ini saya pilih. Nah, saya kalau mengandalkan sinyal susah sekali sih ya. Saya ulang. Meeting option. Baik. Di sini Bapak Ibu pengaturannya ya. Allow mic for attendees. Izinkan menyalakan mic untuk peserta. Ini tadi saya nonaktifkan sehingga ketika pemaparan materi saya tidak ada suara yang bocor dari mic peserta. Mungkin ada
Kalau ini saya aktifkan begini, peserta bisa menyalakan mic, sehingga bisa jadi karena ada peserta yang menyalakan mic sehingga suaranya ketika penyampaian materi itu double gitu ya, ada suara yang masuk ke materi sehingga kurang jernih pemaparan materinya. Tetapi kalau ini tadi ketika meeting ini saya nonaktifkan, maka tidak ada suara yang masuk. Nah, sekarang karena saya ingin memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk kita berdiskusi, maka ini saya aktifkan sehingga Bapak Ibu bisa dilihat tampilannya di peserta, nanti bisa menyalakan mikrofon sendiri. Nah, jangan lupa setiap perubahan itu nanti kita klik save. Nah, seperti tadi ya, yang ini pengaturannya hanya only me, karena yang butuh share screen untuk kegiatan kita hanya saya. Tetapi ini nanti bisa disesuaikan kalau Bapak Ibu menyelenggarakan meeting, siapa yang bisa melakukan presentasi. Seperti ini Bapak Ibu, kita save. Nah, mestinya setelah saya save, Bapak Ibu bisa menyalakan mikrofon. Kemudian satu lagi, ini tadi untuk memunculkan jumlah siapa saja peserta yang bergabung di meeting kita ini ya. Ya, kemudian untuk chat di sini sehingga tadi bisa berkomunikasi dan seterusnya. Nah, untuk attendance list saya akan mempraktekkan langsung di sini Bapak Ibu. Titik 3, kemudian klik download attendance list. Ini kita download. Ya, sehingga kegiatan kita hari ini itu sudah otomatis terekam, nampak di attendance list yang kita download tadi, siapa saja yang hadir di room meeting, jam berapa bergabungnya, dan seterusnya. Baik. Ya, share screen saya cukupkan. Ya, sekarang silahkan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung, saya persilahkan untuk raise hand, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Atau sudah jelas? Baik, untuk materi-materi hari ini apabila Bapak Ibu kesulitan, ada beberapa kendala sehingga tidak tampil pada perangkat Bapak Ibu, insya Allah nanti akan saya berikan rekamannya di kelas meeting kita untuk bisa disimak secara offline ya, untuk disimak ulang maksud saya. Untuk disimak ulang sehingga untuk panduan mengerjakan tugas. Baik, sudah ada yang raise hand, Pak Muhajirin Aziz. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, Silahkan. Saya mau tanya untuk tadi membuat rapat untuk yang nanti di screenshot dan attendance listnya yang dikirimkan, itu nanti apa boleh kita kalau hanya membuat percobaan saja kan kita tidak perlu memasukkan siswa ya, atau misalnya kita hanya memasukkan dari teman, dari guru inovatif saja, itu apa nanti untuk bisa mempengaruhi kelulusan atau apa seperti itu boleh? Nanti pesertanya kan hanya mungkin beberapa saja, seperti itu. Terima kasih. Baik Pak Muhajirin Aziz, pertanyaannya cukup mengena sekali, terima kasih. Ini juga untuk informasi bagi peserta yang lain ya Bapak Ibu. Jadi sifat dari pelatihan kita ini, penyampaian materi adalah sebagai stimulus, sebagai pancingan pengenalan awal. Sementara harapan dari penyelenggara kegiatan, Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih dengan fasilitas fitur-fitur yang ada di Microsoft, sehingga mohon maaf jika nanti penugasannya itu memerlukan Bapak Ibu untuk eksplor lagi, mencoba yang mungkin ada 1-2 hal yang tadi belum saya sampaikan, tetapi Bapak Ibu diminta untuk tugas tersebut jika menginginkan nilai yang sempurna. Dan saya sampaikan kembali, rubrik yang saya berikan pada penugasan ini
itu juga bukan buatan saya sendiri, akan tetapi sudah baku dari penyelenggara kegiatan. Jadi mohon maaf sekali. Nah, khususnya untuk Teams, nanti sebentar lagi penugasannya akan muncul di kelas tim kita karena saya schedule untuk hari ini tayang. Penugasan untuk kelas tim, ya baru saja saya bilang ternyata sudah tayang tugasnya. Bisa dicek juga. Itu ada rubriknya. Jika menginginkan nilai yang sempurna 100, tentu sebaiknya mengikuti rubrik yang poin tertinggi. Jadi meeting boleh instan ya Bapak, boleh langsung menggunakan yang mana tadi kan saya menyampaikan ada 3 alternatif untuk membuat meeting. Boleh pilih salah satu, instant meeting pun tidak apa-apa. Tetapi untuk nilai sempurna sebaiknya ada yang bergabung di meeting itu, karena nanti screenshotnya menampilkan ada peserta yang bergabung. Siapa yang ditambahkan? Nah, inilah gunanya kita berkolaborasi, grup WA mari kita manfaatkan, karena yang memiliki guru inovatif yang saat ini tergabung dengan kita kan yang di kelas kita ya, di grup WA kita. Mari kita saling membantu, mensupport agar bisa memenuhi tugas, saling mengundang, saling menghadiri rapat, begitu ya. Jadi ini pelatihannya secara langsung agar mendapatkan pengalaman langsung. Silahkan nanti misalnya 3 orang peserta, begitu saja sudah cukup. Tapi nanti tampilan screenshotnya menampilkan itu, Bapak Ibu. Nah, demikian ya. Kemudian materi misalnya, materi itu saya tadi mencontohkan materinya 1. Dan nanti ada tantangan ketika memenuhi rubrik untuk nilai sempurna. Di materi itu juga diminta untuk memberikan link pengayaan. Ada tambahan link dan nanti silahkan diekspor di materi, itu nanti ada ya melampirkan link, begitu bisa. Nah, silahkan menampilkan link di situ. Untuk belajar link apa saja silahkan, misalnya link dari YouTube, Bapak Ibu silahkan mengcopy link, kemudian ditambahkan di ketika posting materi tadi ya, kan tadi posting materi ada Bapak Ibu memposting sebuah materi misalnya berupa Word atau berupa PowerPoint. Nah, nanti terus ditambahkan 1 link untuk pengayaan. Apakah itu harus? Jika Bapak Ibu menginginkan nilai sempurna 100. Tetapi nanti kan kita rubriknya sudah lengkap ya. Jika tidak ada link pengayaan berarti nanti nilainya berkurang. Demikian, jadi saya nanti panduan untuk menilainya adalah rubrik, dan rubrik itu bisa Bapak Ibu cek nanti di setiap penugasan ada rubriknya. Begitu. Jadi ya mohon bersabar, tetap jaga semangat kita, tetap jaga kesehatan. Saya tahu Bapak Ibu banyak sekali memiliki tugas yang lain, tetapi bismillah kita niatkan 3-4 hari ini semoga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu. Kita ikuti alurnya karena memang ini semua sudah standarnya dari penyelenggara seperti ini. Begitu. Demikian Pak Aziz, sudah bisa dipahami nggih? Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi Bapak Ibu? Ada yang raise hand? Iya, terima kasih kembali. Ada yang raise hand lagi kah? Ada yang perlu didiskusikan? Atau mungkin sudah cukup jelas? Harapan saya semoga sudah bisa memberi gambaran tugas kita hari ini. Mohon ini dinikmati saja ya Bapak Ibu. Kita kan sudah terbiasa mengikuti pelatihan. Karena kita sudah mendaftar, maka kita upayakan kita juga bisa menuntaskan kegiatan pelatihan ini. Insya Allah nanti akan baik untuk kita. Kita tetap akan ada proses belajarnya. Tidak hanya sekedar kita berorientasi pada sertifikat. Saya yakin ya, melihat semangat Bapak Ibu dari awal itu memang kita niatnya untuk belajar. Ada lagi tadi Bu siapa ya, Bu Yurita atau siapa tadi yang raise hand? Apakah jadi ingin berdiskusi? Iya. Baik, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan. Saya mohon maaf Bu, baru bergabung sekitar 20 menit karena tadi saya mengajar. Saya kan di Sulawesi Tengah. Jadi tadi kegiatan itu pas jam mengajar saya. Jadi saya sedang Google Meet dengan anak-anak. Saya sudah buka ini, tapi saya tidak bisa mengikuti dengan baik karena saya harus mengajar juga di laptop yang satunya. Jadi saya mau bertanya Bu, apakah
apa yang sudah disampaikan tadi bisa saya simak kembali? Adakah, karena saya sempat baca tadi di percakapan sama teman-teman katanya ada rekaman. Apakah bisa saya pelajari untuk memandu saya mengerjakan tugas? Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih kembali Ibu. Ya, insya Allah nanti akan saya posting nanti untuk rekamannya sehingga bisa disimak kembali untuk panduan mengerjakan tugasnya. Gitu. Jadi tetap ya, tetap perekaman ini akan saya sampaikan, dan nanti Ibu juga bisa cek di karena Ibu sudah bergabung di sini, mestinya nanti ada muncul juga rekaman yang bisa langsung dilihat, nanti bisa dicek. Baik, adakah Ya, lagi yang kasih, ingin Bu. sama-sama Ibu? Ada lagi yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Apakah sudah cukup? Sudah bisa dimengerti, dipahami ya materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini ada 2, Microsoft Education Center dan Teams. Mohon tetap jaga semangat. Besok penugasannya lebih ringan. Jadi mohon ini jangan dianggap sebagai beban. Kita tetap enjoy, menikmati dan tetap melaksanakan tugasnya. Jika ada kendala, mari kita berkolaborasi. Kita gunakan sarana diskusi di grup WA kita. Baik. Jika memang sudah tidak ada feedback, tidak ada yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu, apakah bisa segera kita akhiri untuk pertemuan kita? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi jadwal pertemuan kita sebenarnya jatahnya 3 jam, tetapi jika memang dirasa materinya sudah jelas dan tidak ada yang bertanya lagi, mungkin nanti bisa lanjut diskusi di kelas tim dan di grup WA. Apakah bisa kita akhiri? Oh, masih ada yang raise hand. Pak Arif Wahyono, saya persilahkan. Terima kasih Bu. Untuk tugas yang kita kerjakan nanti ada 2 itu Bu ya, yang di grup itu sih Bu. Terima kasih. Ya betul Pak Arif. Untuk tugas hari ini ada 2, yaitu tugas Microsoft Education Center menyelesaikan 13 course. Terus yang satu lagi adalah penugasan Teams. Gitu. Sepertinya agak banyak ya. Hari pertama kok tugasnya sudah banyak. Jangan khawatir. Yang tugas besok insya Allah mudah. Insya Allah lebih cepat. Untuk yang tugas besok yang materi form itu cukup mudah untuk diselesaikan. Jadi mohon tetap kita jaga semangat untuk belajar bersamanya. Begitu ya Pak Arif. Terima kasih Bu. Kemudian Ya, untuk Pak. downloadnya PDF Bu, ini yang yang kami gimana? belum bisa ya, untuk mendownloadnya itu. Mendownload, maksudnya attendance list-nya? Oh ya, baik. Mendownload attendance list, saya akan share screen kembali ya. Mohon izin. Baik, apakah sudah tampak ini share screen saya? Ya, di sini Bapak Ibu, di partisipan di kanan atas, di sampingnya tulisan partisipan sebelum tanda silang, ini ada titik 3. Klik titik 3, kemudian ke bawah di sini ada download attendance list. Nah, ini kita klik. Begitu. Ini sudah terdownload. Nah, kemudian nanti filenya larinya kemana? Kalau saya biasanya filenya larinya di download, di bagian download. Nanti di bagian download itulah yang kita upload di penugasan. Nah, ini ada download attendance list. Jadi seperti itu, Pak Arif. Ya. Bisa dimengerti ya, Bapak? Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Adakah lagi yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Jika tidak, saya mohon izin Bapak Ibu, apakah berkenan jika kegiatan ini kita akhiri lebih awal dari waktu, karena sudah materi 2 sudah tersampaikan dan sepertinya Bapak Ibu sudah bisa paham dan tidak ada pertanyaan lagi di meeting ini. Bisakah
kita akhiri hari ini Bapak Ibu. Bagi teman-teman semua, bantu support Iya. saya dengan like channel YouTube aku. Iya. Baik, mohon minta tolong untuk kita mendokumentasikan. Bapak Ibu minta dibantu juga ya nanti untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Silahkan Bapak Ibu mengaktifkan kamera untuk foto bersama. Mari silakan mengaktifkan kamera untuk kita bisa foto bersama, diambil dokumentasi kegiatan pelatihan kita hari ini. Bapak Ibu juga mohon bantuan untuk mendokumentasikan. Nanti silakan di-share di grup dan akan saya posting di grup WA. Maaf salah. Akan saya posting di kelas tim kita untuk dokumentasinya. Nah, Bapak Ibu untuk saya share screen lagi ya. Tampilannya seperti ini. Tadi yang saya sampaikan bahwa 49 orang bisa tampil. Nah, maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Ketika peserta meeting banyak, maka dan mengaktifkan video, maka bisa tampil di sini. Ya, bisa tampil 49 orang wajahnya Bapak Ibu. Mari saling membantu untuk mendokumentasikan, bisa di screenshot atau di foto, kemudian silakan share di grup, nanti akan saya ambil dan akan saya kumpulkan di dokumentasi kita. Saling membantu, silakan. Baik, sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya pada pertemuan kita hari ini. Tetap jaga semangat, semoga kita dimudahkan untuk menuntaskan kegiatan pelatihan kita sampai akhir. Setelah ini Bapak Ibu bisa keluar dari room meeting dengan klik tombol lift. Sampai bertemu lagi besok pada pelatihan kita hari kedua. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.